Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pak Presiden, izinkan saya bicara bukan sebagai lawan ataupun pendukung politik Anda. Saya ingin bicara sebagai seorang warga negara. Sebagai seorang yang ingin melihat pemerintahan Bapak berhasil. Karena kalau pemerintahan Bapak berhasil, yang menikmati hasilnya bukan hanya para pendukung Bapak, tapi seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya Bapak memiliki mimpi yang besar, mungkin bahkan salah satu yang terbesar di antara para presiden Indonesia. Bapak tidak datang membawa program kecil, Bapak tidak puas hanya memperbaiki sedikit demi sedikit. Bapak ingin mengubah kehidupan rakyat secara nyata. Makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, swasembada pangan, itu semua program mahal, bernilai ratusan triliun rupiah. Tapi semuanya menunjukkan satu hal. Bapak percaya bahwa negara harus hadir, bahwa pemerintah tidak boleh menjadi penonton ketika rakyat butuh pertolongan. Negara harus hadir ketika rakyat kecil tidak mampu membeli makanan bergizi. Negara harus hadir ketika di desa-desa tidak berdiri lembaga yang mampu menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir ketika untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan makanan bagi seluruh rakyat. Itu adalah mimpi besar Bapak yang harus dihormati. Karena bangsa sebesar Indonesia memang butuh keberanian untuk bermimpi besar. Tetapi Pak Presiden, semakin besar mimpi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk berhati-hati. Belakangan ini kita mulai melihat berbagai persoalan. Banyak orang mulai melecehkan mimpi besar Bapak sebagai mimpi kosong. Lihat saja soal makanan bergizi gratis. Persoalan yang menimpanya terentang dari masalah distribusi dan logistik, keamanan pangan, salah sasaran penerima, pemborosan anggaran dan beban fiskal, serta juga masalah pembentukan ribuan fasilitas dapur SPBG yang bernilai tidak efisien. Di atas itu semua muncul pula dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kini sedang diproses secara hukum. Kita tentu harus menghormati asas praduga tak bersalah dan menunggu putusan pengadilan. Namun proses hukum itu sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk bertanya, apakah tata kelola program sebesar ini benar-benar disiapkan dengan tingkat kehati-hatian yang memadai? Program Koperasi Merah Putih juga menuai kritik. Bahkan publik dikejutkan oleh kabar meninggalnya sejumlah warga sipil dalam kegiatan pelatihan militer yang terkait dengan program tersebut. Masyarakat dengan marah mempertanyakan, apa manfaat pelatihan militer selama 1 bulan bagi para kaum muda yang sedang berusaha menjadi manajer koperasi di daerahnya? Apakah itu merupakan bukti nyata militerisasi sipil yang memang selama ini dikecam sebagai karakter khas pemerintahan Bapak? Rangkaian kritik seperti tak henti ditujukan pada kebijakan-kebijakan populis Bapak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa visi Bapak salah. Yang saya khawatirkan adalah cara mewujudkan visi itu. Pak Presiden, sejarah seringkali memperlihatkan sesuatu yang ironis. Banyak pemimpin gagal, bukan karena cita-citanya terlalu kecil, tapi karena mereka bergerak lebih cepat daripada kemampuan organisasi yang mereka pimpin. Negara bukan pasukan. Negara adalah organisasi yang sangat rumit. Ia terdiri atas jutaan pegawai, ribuan kantor, ratusan pemerintahan daerah, puluhan kementerian, dan miliaran keputusan kecil yang harus berjalan serempak. Kalau satu mata rantai lemah, seluruh sistem bisa terganggu. Kasus BGN tadi memberi pelajaran yang sangat mahal. Bukan semata-mata karena dugaan korupsinya, tapi karena kita kembali diingatkan bahwa memilih orang adalah salah satu keputusan terpenting seorang presiden. Memimpin Badan Gizi Nasional bukan sekedar memahami gizi, bukan pula sekedar menjadi ilmuwan yang hebat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membangun organisasi nasional, mengelola anggaran yang sangat besar, membangun sistem pengawasan, memilih tim yang profesional. Kalau proses memilih pemimpin kurang cermat, harga yang dibayar bukan hanya uang negara, melainkan juga kepercayaan rakyat. Dalam hal ini, ditunjuknya Dadan Hindayana sebagai kepala BGN dianggap merupakan bukti tentang serampangannya pemilihan pemimpin di lembaga-lembaga pemerintahan. Dadan yang berlatar belakang sebagai pakar serangga, sejak awal dinilai tidak memiliki pemahaman yang kuat mengenai tata kelola birokrasi dan hukum anggaran pemerintahan. Dan sekarang dia ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program MBG.
Jadi mimpi-mimpi besar Pak Prabowo yang bernilai sangat besar bisa saja gagal berantakan karena kelemahan fatal dalam manajemen dan pengawasan program pembangunan. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo menyadari itu? Lebih jauh lagi, apakah potensi kegagalan itu sudah pernah diingatkan oleh lingkaran di sekitar Bapak? Pak Presiden, beberapa kali Bapak menyampaikan bahwa sebagian kritik terhadap pemerintah didorong oleh kepentingan tertentu, bahkan ada yang dikaitkan dengan kekuatan asing. Saya memahami bahwa dalam politik memang ada kepentingan, ada propaganda, bahkan ada upaya mempengaruhi opini publik. Itu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Tapi saya khawatir apabila persepsi yang berkembang adalah bahwa kritik lebih sering dipandang sebagai serangan daripada sebagai masukan. Mengapa saya khawatir? Karena bukan hanya masyarakat yang mendengar kecaman atau bantahan Bapak. Para menteri mendengarnya, para kepala badan mendengarnya, para staf khusus mendengarnya, para birokrat mendengarnya. Kalau mereka mulai percaya bahwa menyampaikan keraguan bisa dianggap sebagai sikap yang tidak mendukung presiden, apa yang akan terjadi? Mereka akan memilih diam. Dan diam dalam pemerintahan kadang jauh lebih berbahaya daripada kritik. Pak Presiden, tidak ada seorang manusia pun yang mampu melihat seluruh risiko. Tidak ada presiden yang mengetahui semuanya. Karena itulah seorang presiden butuh orang-orang yang berani berkata, "Pak, izinkan kami berbeda pendapat." Bapak tidak membutuhkan orang-orang yang selalu menjawab, "Siap, Pak." Bapak membutuhkan pembantu yang berani menunjukkan data yang tidak menyenangkan. Yang berani mengatakan, program ini belum siap, Pak. Pengawasannya belum kuat. Orang yang akan memimpin lembaga ini belum memiliki pengalaman yang cukup. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terasa tidak nyaman, tapi justru kalimat seperti itulah yang dapat menyelamatkan sebuah pemerintahan. Dalam dunia kepemimpinan ada sebuah pelajaran sederhana. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin sedikit orang yang berani mengatakan bahwa dia keliru. Itulah sebabnya banyak pemimpin besar akhirnya terjebak. Bukan karena mereka tidak cerdas, tapi karena mereka hanya mendengar suara yang menyenangkan telinga. Pak Presiden, saya tidak ingin Bapak mengalami nasib seperti itu. Karena saya percaya, sejarah tidak akan mengingat berapa kali seorang presiden dipuji. Sejarah akan mengingat apakah ia mampu memperbaiki dirinya ketika diingatkan. Saya masih berharap makanan bergizi gratis berhasil. Saya masih berharap Koperasi Merah Putih benar-benar menghidupkan ekonomi desa. Saya masih berharap anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat dan masyarakat desa jadi lebih sejahtera. Karena kalau semua itu berhasil, Indonesia akan menang. Tapi keberhasilan itu tidak cukup dibangun dengan anggaran ratusan triliun rupiah. Dia harus dibangun dengan keberanian yang lebih mahal daripada uang. Keberanian untuk berhenti sejenak. Keberanian untuk mengevaluasi. Keberanian untuk mengganti orang-orang yang tidak mampu. Dan yang paling penting, keberanian untuk mendengar. Sebab seorang presiden tidak menjadi lemah karena menerima kritik. Justru seorang presiden menjadi kuat ketika ia mampu membedakan mana kritik yang lahir dari kebencian dan mana kritik yang lahir dari harapan agar dia berhasil. Pak Presiden, semoga Bapak tetap memiliki mimpi yang besar. Tapi semoga mulai hari ini, mimpi besar itu selalu ditemani oleh satu sahabat yang tidak kalah penting, yaitu kerendahan hati untuk mendengar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat.